Oke, selamat malam. Berjumpa kembali ini dengan dulu staf saya, Siap, staf Humas Mas Aska Ibaidillah, siap. SPDI. Salam kenal dan salam sehat buat kita semua. Gimana kabarnya bro? Alhamdulillah, baik-baik saja. Iya, Ambil S2 di mana? untuk sekarang aku ngambil S2 di UNS Di UNS Solo, Solo. Prodi Prodi Teknologi Pendidikan. Teknologi ya. Oke. Teknologi. Kenapa teknologi pendidikan? Kalau teknologi pendidikan itu kenapa saya mengambil teknologi pendidikan ya karena ya dari S1 saya sendiri kan dari pendidikan sendiri, Biasa. FNDK. Lalu Tahu. mengambil jurusan yang linear ya pendidikannya masuknya lagi pendidikan. Kenapa mengambil teknologi pendidikan? Ya karena orientasinya itu apa namanya sangat terbuka lah untuk ke depan. Karena kita tahu zaman sekarang kan udah masuknya 5.0, Oke. di mana zaman semua teknologi digital semuanya masuk ke ranah apapun, mau ekonomi, mau hukum, mau pendidikan, semua masuk teknologi. Apalagi dengan adanya sekarang ada AI. AI ya. Ya, Oke. Ini menarik soal pendidikan di Indonesia kan rata-rata perlu tidak, terutama kehadiran AI. Sebenarnya kan harapannya ini dengan ambil teknologi pendidikan dan hadirnya AI, apakah ingin membatasi atau justru ingin kolaborasi dengan AI? jadi Anda begini. ambil ini. Oke. Jadi begini, dengan adanya AI ini sebenarnya adalah membantu manusia. Tapi membantu ini bukan dalam hal membantu 100% kita apa namanya menggunakan full dengan AI, tetapi berkolaborasi dengan AI sendiri. Jadi AI ini membantu kita bagaimana kita berpikir luas, apa yang tadinya kita dari buku mungkin terbatas, dan apa namanya kalau mau apa-apa harus mencari dulu kan di internet, tapi dengan menggunakan AI itu semua dimudahkan, keterbacaan kita, keterbukaan kita dalam dunia, apalagi dalam dunia pendidikan sendiri Oke. kan. Itu kan istilahnya kita belajar terkait dengan bekal pembelajaran lah ya. AI itu mempermudah murid juga kan dalam Betul, betul. belajar. Cuman istilahnya ada yang perlu dikhawatirkan apa coba sekarang? Ya, plagiat apa Itu salah satunya. salah Apa satu lagi lebih ke situ ya, lebih keras. Karakter bro. karakter. Karakter adanya AI ini apakah justru nanti akan mengembangkan karakter siswa ataupun justru membunuh karakter siswa? Kita lihat dari sisi positifnya, memang kalau dari sisi positif dengan hadirnya ini memang membantu siswa-siswa ya Ya. yang ada di Indonesia, apalagi mereka yang tahu tentang gadget, tentang global global lah, secara global mereka sudah tahu lah kan. Zaman sekarang semua punya HP, siswa SD SMP itu punya HP semua, mereka pasti menggunakan AI, apalagi terutama adik saya masih SD sudah menggunakan AI untuk Saya menjelaskan TK PR. aja belum pegang. Ini saya TK aja udah dididik oleh AI. AI betul. Sebenarnya gurunya sekarang siapa gitu loh. Ini menarik sekali topiknya. Terkait Nah, teknologi. lalu dari perspektif mungkin Ya. dari sisi negatifnya, memang dikatakan membunuh itu sebenarnya tidak, tetapi bisa juga dikatakan iya, karena kalau tidak dibatasi ya pasti akan membunuh karakter siswa tersebut. Oke. Tapi dengan hadirnya AI, mungkin di sekolah guru bisa memanfaatkan AI seperti dalam apa belajar game learning atau pembelajaran interaktif, itu kita sekarang bisa menggunakan AI. Oke. Nah, mungkin untuk membunuh karakternya sendiri itu ya membunuh dalam hal mungkin apa namanya siswa hanya terpaku dalam AI, tidak pernah membuka buku, membaca buku, dia hanya terpaku dalam AI. Itu ya itu sebenarnya itu apa namanya, kita sebagai orang dewasa atau sebagai guru di sekolah ya memang harusnya mengarahkan bagaimana apa, menggunakan AI ini sebagai hal yang bermanfaat, bukan hal yang apa namanya membunuh apa, karakter diri di siswa sendiri. Hal yang menarik ya terkait dengan AI. AI itu sebetulnya kalau kita lebih sudut pandang orang tua, karena orang tua juga tugasnya adalah mendidik anak ya. Ya. Ini membantu orang tua atau justru dia itu memutus tanggung jawab orang tua?
Gimana ini? Ya, sebenarnya itu juga masuk dalam ranah karakter karakter anak di lingkungan rumah, lingkungan keluarga. Kita sebagai contoh sebagai orang tua pun juga seharusnya harus apa namanya harus tetap berdiri di depan anak. Tidak boleh kita membiarkan anak melepas anak dalam apa namanya bisa dalam menggunakan karena ya ini sangat berbahaya ya. Kalau kita lihat sampai sekarang pun AI ini apa namanya bisa mengarahkan siswa ini membuka hal-hal yang dia seharusnya tidak tahu di saat umur itu, tapi dia buka. Nah ini AI itu sekarang ya, AI itu semuanya bisa dilakukan. Karena saya percaya ya, karena Mas Saudara Aska ini dulu tim IT saya, mulai editing video, rekrutmen anggota, kemudian pamflet sesuai dengan arahan saya. Jadi sebelum ada AI hadir, Mas Aska inilah AI saya dulu. Iya. Ya, dengan hadirnya AI sekarang kalau mau edit video, edit foto itu semua gampang banget. Cukup kita foto dengan latar belakang apapun lah, kita bisa merubah latar itu menjadi misal di tempat masjid atau sekolah itu kita semua bisa dengan AI. Dengan ketik fotokan saya berada di latar di sekolah itu langsung jadi. Tanpa kita harus gitu. mengedit-editnya. Kayak gitu loh. Kita nggak perlu dulu istilahnya ada Photoshop kita crop, foto kita baru kita tempel depan gambar yang sekolah. Nggak perlu. Nah, kayak gini hati-hati ya. Zaman sekarang udah mudah. Kan orang tua tadi. Ya, orang tua. Sekarang pemerintah. Karena apa-apa sekarang itu Indonesia adalah negara hukum. Saya percaya itu. Ya kan? Apa namanya bahwasanya pasal 1 ayat 3 UUD RI 1945 mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Ya. Pendidikan sendiri pun ada undang-undangnya. Kira-kira masih perlu nggak hadirnya AI ini? Perlu undang-undang untuk apa? Sistem kurikulum pendidikan apa enggak? Menurut saya AI harus dihadirkan dalam kurikulum ke depan. Itu penting. Apa konsepnya yang kira-kira ditawarkan? Apa istilahnya kolaborasi antara undang-undang dengan AI? Kalau dalam undang-undang sendiri pasti kebijakan-kebijakan ini akan terus berlanjut dengan seiring kemajuan dunia. Karena kita kan nggak bisa ketinggalan dari dunia-dunia lain juga. Ya, betul. Itu karena kalau kita ketinggalan itu sangat berefek dengan ke depan anak-anak kita ke depan nanti kan. Jadi dengan adanya undang-undang ataupun kurikulum yang akan datang, AI harus dimasukkan. Kayak harus dimasukkan supaya ada batasan-batasan apa aja yang bisa menggunakan AI itu. Apalagi sekarang kalau nggak salah pemerintah dari Kominfo itu dia membatasi Grok AI yang ada di X atau Twitter. Dia sekarang yang tadinya masyarakat Indonesia secara luas bisa bisa meminta hal apapun di Grok AI seperti ya yang tahu lah ada gambar-gambar yang tidak penting, tapi dengan adanya Komdiji dengan membatasi peraturan itu sekarang Grok AI sudah tidak bisa edit-edit yang seperti yang diharapkan diminta. Jadi semuanya dibatasi. Oke. Jadi seiring perkembangan zaman, semua orang memiliki media untuk mengakses AI tersebut. Akhirnya semua menggunakan AI. Kalau seperti ini kira-kira apa perbedaan antara siswa SD, SMP, SMA kalau semuanya pakai AI? Perbedaannya dari SD, SMP, SMA sebenarnya kita bisa lihat secara langsung ya bagaimana anak-anak SD sekarang tuh malah lebih pintar daripada kita sendiri yang baru kita menggunakan mungkin 2 tahun 3 tahun belakangan. Tapi anak-anak SD sendiri itu udah lebih pintar daripada kita sebenarnya. Kalau kita bisa bilang, iya. Misal anak-anak SD sekarang mungkin kalau dulu kita zamannya dulu SD kita mungkin cari jawaban menggunakan Brandly, oke. Ya betul ya. Kita masih menggunakan Brandly. Kalau saya orang hukum biasanya pakai hukum online. Tapi anak-anak SD zaman cukup foto soalnya langsung keluar jawaban. Harapannya kita terus berkolaborasi terus Mas Aska ya. Terutama dalam menggerakkan di dunia hukum. Betul sekali. Hukum dan pendidikan terutama soal guru. Zaman sekarang guru itu sangat miris ya. Kita bisa lihat.
Apalagi, aduh, dengan adanya, Iya. maaf ya, bukan saya membandingkan. Guru honorer yang sudah bekerja puluhan tahun kalah dengan satu pekerjaan yang baru setahun berjalan. Iya, betul sekali menurut saya sekarang itu. Kira-kira ini undang-undang gurunya. Itu harus ada tindakan langsung dari kementerian maupun DPR bagaimana memakmurkan ataupun mensejahterakan guru-guru honorer. Bagaimanapun caranya mereka lah satu-satunya orang yang bisa mendidik anak-anak bangsa kita ke depan. Kalau nggak ada guru, mau jadi apa Indonesia? Ya. Udah, sekiranya udah banyak kita obrolin terkait dengan pendidikan. Iya. Thanks bro. Thanks juga, udah meluangkan waktu juga. Ya, kita ini dadakan ya. Janjian langsung ketemu. Nah, kita gak usah kebetulan dekat, ya. Kebetulan dekat di Solo dan kita akan terus seperti Pak Ada Jokowi step-step. juga. Gitu. Setelah saya akan kembali ke Solo. Saya kembali ke Solo. Oke, thanks bro. Semoga saya selalu yang nonton hari ini semoga bermanfaat. Ya. Oke.